Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Dinas Kesehatan Kota Tegal. Bahari Sehat, bahas informasi seputar kesehatan. Dan saya Mita yang akan menemani sobat sehat semua dalam beberapa menit ke depan. Dan di sini saya tidak akan sendirian, tentunya saya ada bersama satu narasumber dari Dinas Kesehatan, Ibu Atik Harkati SKM MPH. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Mita. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu barangkali bisa menyapa sobat sehat yang ada di rumah. Silakan. Oke. Halo sobat sehat semua, senang sekali saya Atik Harkati dari Dinas Kesehatan Kota Tegal di sini bareng Mbak Mita untuk bincang-bincang dalam Bahari Sehat. Iya, Bahari Sehat. Nah, langsung saja ya Bu ya. Bu. Nah, ini kan mengenai tentang vape dan rokok dan rokok elektrik ya, yang sekarang terlihat semakin marak ya Bu ya. Dan artinya semakin banyak peminatnya, terutama di kalangan anak muda. Memang beda ya Bu dengan rokok yang biasa. Itu bagaimana Bu? Coba bisa dijelaskan. Iya Mbak Mita. Jadi memang kalau dibilang berbeda, memang ada sedikit perbedaan. Tapi pada intinya mereka ini sebetulnya sama-sama rokok ya. Kalau kita bicara persamaannya sama-sama rokok. Kemudian kalau perbedaannya itu adalah pada cara penggunaannya. Cara penggunaannya. Betul. Kalau rokok biasa itu kan isinya adalah tembakau dengan beberapa campuran, kemudian dia dibungkus ya di dalam bentuk batangan, kemudian dibakar. Nah, kemudian asapnya itu yang dihirup. Sedangkan pada rokok elektrik atau vape itu bentuknya adalah cairan ya. Jadi ini ada nikotin cair di dalamnya, kemudian ditambah beberapa zat untuk menambah rasa, kemudian mungkin ada aroma-aroma yang lain, kemudian itu dipanaskan karena bentuknya cairan. Dia dipanaskan, ya dipanaskan karena cairan dia dipanaskan, maka yang keluar adalah uap. Nah, uap ini yang dihirup. Jadi kalau perbedaannya hanya itu. Jadi kalau persamaannya ya dia sama-sama rokok dan sama-sama ada nikotinnya. Berarti bahaya banget ya sebenarnya dua-duanya itu ya. Dua-duanya bahaya. Oh, bukannya vape itu lebih aman Bu? Apa gimana sih itu sebenarnya? Kelihatannya mungkin ya, karena mungkin kan dari bentuknya jelas berbeda ya. Kemudian tadi tidak ada asapnya, jadi mungkin untuk sebagian orang baunya itu lebih nyaman ya. Kalau rokok itu kan karena dia dibakar ada asapnya, itu menimbulkan ketidaknyamanan orang yang menghirup. Orang yang nggak suka pasti bilangnya nggak nyaman. Tapi kalau vape ini mungkin dari baunya itu, aromanya itu menarik. Ada aroma manisnya, ada aroma segar, jadi seolah-olah terlihat aman, ada kesan bersih, ada kesan modern, ya. Jadi bentuknya juga macam-macam, terus rasanya juga macam-macam. Ini yang mungkin dianggap lebih aman, tapi sebetulnya sama-sama bahaya karena sama-sama di dalamnya ada nikotinnya. Nah, menarik ya Bu ya. Dan ternyata kalau di kandungan itu nikotinnya tuh apa saja sih Bu sebenarnya perbandingannya? Iya, kalau nikotin di dalam vape cair ya, jadi nikotin cair yang terkandung dalam vape ini memang karena dia sifatnya cairan, jadi ibaratnya tuh kayak ekstrak dari tembakau ya, nikotin dari tembakaunya itu. Jadi memang sebetulnya lebih banyak. Jadi kalau dalam penelitian di sini disebutkan bahwa nikotin pada rokok elektronik itu berkisar 72 sampai 164 mikrogram per puff ya. Per puff. Puff iya. Jadi satu puff itu berarti satu hembusan ya, satu hisapan, satu hembusan gitu. Jadi kalau dalam satu pot itu biasanya bisa 100 sampai 200 puff, tergantung orang itu sehari mengkonsumsinya berapa kali ya. Kayak gitu. Jadi kalau 200 puff itu setara dengan 14,4 sampai 32,8 mikrogram nikotin per pot, atau kalau disetarakan ini sama dengan 13 sampai 30 batang rokok. Itu untuk 200 puff. Nah, kalau rata-rata secara umum yang pada nge-vape itu sehari itu bisa sampai 100 puff. Jadi dalam sehari bisa sampai sama dengan kita merokok 6 sampai 15 batang. Ya ampun, terus sangat itu banget ya, bahaya banget ya Bu, jadi sebenarnya. Kelihatannya
nggak ini ya apa namanya aman gitu ya, nggak seperti kalau yang batangan kan kelihatan satu batang dua batang. iya. Kalau ini karena bentuknya cairan gitu, kadang nggak kerasa ternyata padahal dari kandungan nikotinnya tuh sama dengan kita mengkonsumsi 6 sampai 15 batang rokok sah. Tuh sobat sehat, karena sangat bahaya banget ya Bu Betul. tuh sebenarnya. Nah, itu kan bukannya nikotin ini bersifat adiktif ya Bu ya? Iya betul Mbak Bita, betul sekali. Jadi adiktif. Adiktif itu berarti dia menimbulkan kecanduan. Jadi karena nikotin itu dia bekerjanya di saraf otak. Di saraf otak nanti dia akan memacu munculnya hormon dopamin atau hormon senang, hormon happy ya, hormon nyaman. Jadi ketika hormonnya menurun karena nikotinnya juga menurun, maka otak itu akan seperti kehausan ya, akan meminta agar ditambahkan nikotin lagi biar dopaminnya keluar lagi. Nah, ini yang disebut dengan proses apa namanya adiktif ya, proses menjadi ketagihan. Jadi apa namanya nantinya minta lagi atau bertambah yang tadinya mungkin kadar nikotinnya cukup 1 miligram, 2 miligram itu bisa terus bertambah terus kayak gitu karena dia memang sifatnya adiktif. Dan vape dan rokok itu sama-sama mempunyai nikotin ya? Iya, nikotin yang sangat tinggi ya? Iya, betul. Nah, apa sih Bu? Apa nih Bu antara vape dan rokok biasanya perbedaannya? Iya, kalau perbedaannya, kalau tadi persamaannya sama-sama ada nikotin yang adiktif, kalau perbedaannya ada di kalau di rokok biasa itu dia ada tar. Ada ya, tar ini biasanya dia sifatnya lengket, menempel ya, sehingga kalau orang yang merokok biasanya giginya lebih kuning, bibirnya lebih hitam, juga bisa menimbulkan flek di paru-paru ya, itu karena tarnya. Nah, tapi kalau di yang rokok elektrik atau yang ini bentuknya cairan itu karena dia nikotin cair ini tidak bisa langsung dicampur dalam cairan, maka dia butuh pelarut. Nah, pelarutnya nikotin ini namanya propelin glikol. Nah, propelin glikol ini dia bersifat karsinogen ya dan beracun. Nah, ini yang kemudian membedakan antara si rokok elektrik dengan rokok biasa. Karena dia ada propelin glikolnya. Nah, propelin glikol ini di dalamnya itu bisa teroksidasi ya. Ketika dipanaskan itu dia akan teroksidasi menjadi akrolain, asetalhid, kemudian formaldehid. Nah, formaldehid, asetalhid dan akrolain ini adalah zat-zat senyawa karbonil yang beracun. Jadi sebetulnya selain nikotinnya tadi bisa adiktif, nah propelin glikol sebagai pelarut nikotinnya dia sifatnya beracun ketika dipanaskan. Ya ampun, ini yang banyak belum tahu Mbak Mita. Belum tahu ya. Berarti sobat sehat harus ini nih nanti lihat di YouTube kita di Dinas Kesehatan ini mengenai tentang vape dan rokok ini ya Bu. Nah, ngomong tentang propelin glikol dan gliserinnya, bagaimana dengan perisanya Bu? Karena kan perisa ini yang menjadikan hal yang menarik nih Bu, ada rasa buah, biasanya ada rasa permen juga, terus ada kopi, berbagai macam rasa untuk vape-nya itu bagaimana nih Bu? Iya, ini yang menarik dari vape atau rokok elektrik dan kenapa banyak remaja yang menyukainya karena tadi ya ini sesuatu yang berbeda daripada rokok biasa, kesannya modern dan itu tadi rasanya tuh bisa macam-macam. Seperti yang mereka senang yang aroma manis, aroma segar, aroma kopi bahkan juga ada dan ternyata perisa-perisa ini memang kalau di beberapa rokok elektronik itu ada yang sifatnya alami, ada yang sifatnya sintetis. Tapi baik yang alami maupun sintetis ini menurut penelitian sudah diketahui bahwa dia memang dibuat untuk menimbulkan sensasi rasa, tapi dia juga bersifat karsinogen. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi perisa ini bersifat karsinogen. Salah satunya contohnya adalah di sini disebutkan ada contoh diasetil. Diasetil yang itu adalah salah satu perasa dalam rokok elektronik yang dia sebetulnya kalau secara
Kalau perasa dalam makanan itu dia aman gitu ya. Aman. Perasa Berarti berbeda ya, itu jauh ya? secara makanan dia boleh digunakan dalam makanan. Nah, tapi dia biasanya juga digunakan di dalam rokok elektrik perasa itu. Nah, si diasetil perisa ini ketika dia dipanaskan kemudian dia menjadi uap, nah itu sudah terbukti ternyata tidak aman untuk dihirup. Jadi ternyata sesuatu yang food grade, sesuatu yang memang terbukti aman untuk dimakan, dikonsumsi, itu tidak otomatis aman untuk dihirup gitu. Berarti berbahaya sekali ya. Iya, jadi perasa-perasa itu sebetulnya bahaya. Iya. Dan baik Ibu, lalu bahayanya tuh perisa ini seperti apa sih? Bahayanya di sini kalau menurut penelitian yang dari hasil kajian literasi kami, di sini disebutkan bahwa beberapa zat kimia dalam perisa itu sudah terbukti menimbulkan beberapa resiko kesehatan. Antara lain ada iritasi saluran pernafasan, gitu ya. Jadi bisa menimbulkan iritasi di saluran pernafasan dari hidung sampai ke paru-paru. Kemudian juga bisa menimbulkan reaksi alergi karena memang di situ ada senyawa-senyawa kimia. Kemudian yang lebih parah lagi bisa menyebabkan popcorn lung atau bronchiolitis obliterans. Jadi paparan bahan perisa tadi bisa menyebabkan kerusakan paru-paru karena memang dia kan sesuatu yang seharusnya dikonsumsi tapi malah dipanaskan uapnya dihirup. Nah, ternyata di paru-paru itu tidak baik ya, malah menimbulkan kerusakan. Kemudian juga menimbulkan toksisitas senyawa volatil. Jadi penggunaan tadi ya formaldehid, asetaldehyid itu bisa menimbulkan kerusakan jaringan apalagi jika dia dikonsumsinya itu lama gitu. Jadi banyak sekali ya Bu ya. Dan nih ada juga nih Bu yang saya tanyakan, cukup banyak ya ternyata bahaya vape ini. Lalu kemudian terutama dari cairannya juga dan proses cairannya dipanaskan yang juga berefek pada kesehatan. Terus melihat sedemikian besar potensi bahaya rokok elektrik, bagaimana sih dengan regulasinya Bu? Karena kan rokok elektrik ini semakin menjamur diminati para remaja. Itu bagaimana Bu? Iya, untuk regulasinya ya saat ini sudah ada undang-undang kesehatan ya yang terbaru, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Di situ sudah diatur tentang bagaimana pengendalian terhadap konsumsi tembakau di masyarakat. Salah satunya juga kalau mungkin di undang-undang yang lama belum dibahas sampai ke rokok elektronik, ini di undang-undang yang baru sudah dimasukkan. Artinya yang dimaksud dengan rokok atau produk tembakau itu tidak hanya yang rokok biasa, termasuk rokok elektronik juga dibahas atau diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang ini kemudian diturunkan dalam suatu peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2024. Di sana juga diatur sangat detail tentang bagaimana yang diperbolehkan produksinya, distribusinya, penjualannya, pengiklanannya, itu semuanya diatur gitu. Dan untuk Kota Tegal sendiri kita menindaklanjuti dari peraturan pemerintah dan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, akan ditindaklanjuti dengan penyusunan perda, Mbak Mita. Saat ini kita sedang berproses bersama DPRD Kota Tegal untuk menyusun peraturan daerah yang mengatur kawasan tanpa rokok. Jadi harapannya ini bisa menjadi salah satu untuk meregulasi atau mengatur dari rokok elektronik ini di Kota Tegal. Nah, begitu penjelasannya Sobat Sehat ya. Jadi sudah ada Undang-Undang PP 28 tahun 2024 ya khususnya. Nah, jadi pada prinsipnya larangan yang berlaku pada rokok konvensional juga berlaku pada rokok elektronik ya Bu ya. Karena adanya potensi bahaya kesehatan yang sama teman-teman Sobat Sehat ya yang ada di rumah. Nah, setelah mengenal lebih dalam Ibu tentang vape yang ternyata sama bahayanya dengan rokok biasa, tentunya ini perlu disebarluaskan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap vape ya Bu. Betul. Nah, itu gimana tuh barangkali Sobat Sehat tuh agar mengerti? Iya. Terima kasih Mbak Mita. Jadi seperti tadi Mbak Mita sampaikan, memang perlu sekali kewaspadaan kita ya, masyarakat secara umum, baik yang sudah mengenal menggunakan maupun mungkin para orang tua yang memiliki remaja yang sudah mulai mengenal vape. Harapannya tadi ya seperti yang sudah kita bincangkan di sini Mbak Mita, ternyata bahayanya itu banyak sekali. Bahayanya itu sama saja dengan rokok yang biasa, bahkan juga bisa
jadi lebih berbahaya. Karenanya sebagai orang tua terutama itu harus membangun pemahaman, menggali sebanyak mungkin pengetahuan tentang rokok elektrik ini. Jadi jangan sampai misalnya anaknya punya rokok elektrik tapi orang tuanya taunya itu flash disk atau apa gitu ya. Ini sangat bahaya ya. Iya, jadinya tidak bisa kan, membedakan. betul. Jadi orang tua jangan sampai ketinggalan informasi. Jadi harus punya informasi yang valid dan benar. Bagaimana rokok elektronik itu bentuknya seperti apa, kemudian bahayanya terutama seperti apa. Karena memang yang sangat dikhawatirkan dari rokok elektronik ini adalah dari sisi nikotinnya atau zat adiktifnya, dan dia ada potensi untuk dicampur dengan bahan-bahan lain, terutama narkoba ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah orang tua ini punya pengetahuan yang valid, yang benar tentang rokok elektronik, yang kedua bisa mengkomunikasikan dengan baik ke anak-anak ya, untuk bisa menyampaikan, memberikan insight yang positif dalam bentuk diskusi, mungkin tidak langsung melarang ya, karena anak remaja biasanya kalau langsung dilarang malah semakin penasaran. Jadi kita sebagai orang tua juga harus lebih waspada dengan masuk ke dunia mereka dan bisa berdiskusi dengan mereka, mendengar dulu ya yang mereka tahu tentang vape itu apa sih gitu, baru nanti orang tua bisa ajak diskusi, ini kalau dari informasi kesehatannya seperti ini gitu. Kemudian yang terakhir ya, yang sangat penting itu harus bisa menjadi role model untuk remaja ya. Jadi menjadi contoh. Jadi karena memang sebagian besar menurut penelitian perilaku merokok pada anak usia dini, pada remaja itu diawali dari memang mereka melihat. Jadi ada contohnya. Jadi kalau di rumah ayahnya merokok atau mungkin pernah disuruh orang tuanya membeli rokok ya, itu sudah pengenalan itu ya, sudah mulai istilahnya kaderisasi perokok. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh orang tua. Kalau orang tua sudah tahu pengetahuannya bahwa rokok ini bahaya, ya orang tua mengurangi atau bisa bahkan berhenti sama sekali. Jadi anak juga akan mencontoh orang tua. Begitu sobat sehat yang ada di Kota Tegal pastinya. Nah Bu, ini terakhir nih Bu ya. Karena barangkali Ibu bisa memberikan kunci atau rangkuman terakhir untuk sobat sehat yang berada di rumah sedikit saja Bu. Monggo. Iya. Baik sobat sehat, para penyimak dari Bahari Sehat podcast Dinas Kesehatan ini, saya ingin menyampaikan pesan bahwa jangan pernah berhenti untuk mencari informasi yang valid, informasi yang benar tentang rokok, terutama rokok elektrik, dan mulai dari saat ini berhentilah merokok ya. Kalau belum bisa berhenti, bisa dengan tidak merokok di depan anak-anak terutama, karena kita tidak ingin meninggalkan generasi yang lemah gitu ya. Jadi apalagi dengan cita-cita generasi emas tahun 2045, maka kita perlu bersungguh-sungguh untuk membangun generasi yang lebih sehat, salah satunya dengan tidak menjadikan generasi kita generasi yang tergantung pada zat-zat nikotin. Terima kasih. Nah, luar biasa sekali pesan yang sangat kuat ya Ibu ya. Dan ayo bersama-sama kita wujudkan Kota Tegal menjadikan bebas rokok dan vape. Dan tidak terasa sudah di penghujung acara Ibu, sangat cepat sekali ya. Dan sangat manfaat sekali ini untuk sobat sehat yang ada di rumah. Dan kiranya dan saya pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada Ibu Atik dari Dinas Kesehatan Kota Tegal atas ilmunya yang sangat bermanfaat, dan terima kasih untuk sobat sehat yang sudah setia mendengarkan. Sampai jumpa di episode Bahari Sehat selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.